Selamat pagi. Oke, semuanya udah siap? Siap. Hari ini walaupun hujan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita pelajaran apa? Setiap pelajaran IPS di kelas 9. Di kelas 9A. Dari salah kita itu kelas 9A. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak sekolah, kayaknya banyak hari ini yang tidak sekolah. Nah, coba siapa aja yang tidak sekolah, lihat teman kalian yang hari ini tidak ada. Siapa? Rita kenapa? Sakit. Pertama Rita, yang kedua Nelly kenapa juga? Sakit. Ada lagi? Paris sakit, ada izin ke ibu. Adit sakit, udah izin dari hari Jumat kalau nggak salah Adit. Ada lagi? Siapa? Dina kenapa? Izin. Kita doakan yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul dengan kita ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon bantu ke kakek. Kakek, boleh dibantu memimpin doa? Mana? Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini Ibu akan membawakan tema atau materi di bab 1 kelas 9 ya. Semester berapa sekarang? Semester 1. Tapi sebelum pembelajaran boleh kita SBK dulu? Biar nggak dingin kita SBK dulu boleh. Boleh semuanya berdiri. Berdiri. Ibu akan SBK nyanyian. Tahu bukan bernyanyi kalian? Tangan di kanan digerak-gerak, tangan di kiri digerak-gerak, tangan di depan digerak-gerak, tangan disilang, jempol digoyang. Boleh? Boleh. Yuk kita mulai. Oke. 1, 2, 3.
itu apa? Apa ada yang tahu? Masih ingat? Perubahan sosial dan budaya. Nah, untuk mempelajari pelajaran kita hari ini, kalian lihat ke depan. Tujuan pembelajaran. Kalau kalian belajar harus punya apa? Tujuan. Ingat, tujuan pembelajaran hari ini dengan tema perubahan sosial dan budaya. Tujuannya yang pertama, setelah berdiskusi dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat apa? Dan penghambat perubahan sosial lingkungan sekitar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus menjelaskan konsep tentang perubahan sosial dan budaya. Yang kedua, harus menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam perubahan sosial dan budaya. Kalian tahu perubahan sosial dan budaya? Ada yang pernah dengar? Apa itu perubahan sosial dan budaya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Apa itu perubahan? Kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi dapat menghambat suatu organisasi dan ekonomi. Ada yang bisa melengkapi? Oke, terima kasih. Ada yang bisa melengkapi apa itu perubahan sosial dan budaya? Doni, bisa bantu? Apa? Coba. Perubahan yang Berdiri. perubahan yang terjadi dalam struktur fungsi dan masyarakat. Dalam struktur dan fungsi di masyarakat, itu tujuan. Tadi kata Melisna, dampak dari perubahan sosial budaya dari cara kita berkomunikasi. Yang dulu kita berkomunikasi ada yang menggunakan surat, ada yang menggunakan apa lagi? Amplop. Ada yang menggunakan telepon umum. Itu zaman dulu. Sekarang kita kalau mau berkomunikasi dengan mudah, kita tinggal apa? Tinggal calling pakai apa? Pakai HP. Oke, Doni maaf ya, pakai HP bukan pakai laptop. Sebelum pembelajaran, Ibu akan tampilkan video dulu, kita lihat. Boleh? Boleh. Mudah-mudahan tenang gue. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Coba. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari catatan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan perubahan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, temuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama,
perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial bukan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya Oktober mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin tegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya yang dimaksud kita antara lain pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi dari masa kita. Tulis Udah? Perlu diulangi lagi? Tidak, cukup. Jadi boleh tanya lagi? Boleh. Tadi kalian sudah lihat videonya dari awal sampai akhir tentang perubahan sosial dan budaya. Setelah kalian melihat video tersebut, apa yang ada di benak kalian? Tentang apa? Siapa yang bisa tahu? Jawab. Lisa? Yang saya ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi dapat mengubah cara bekerja dan berkomunikasi. Oke, jawabannya sangat keren sekali. Terima kasih Lisa. Ada lagi yang bisa bantu? Ada yang bisa jawab? Setelah melihat video ini, kalian mungkin sadar dengan tempat tinggal kalian. Ada yang merasakan ada dinamika perubahan nggak di tempat tinggal kalian dengan seiringnya perubahan sosial budaya? Ada? Ibu nanya deh, contohnya dulu kalau kita sekarang berkomunikasi lewat telepon, lewat handphone. Dulu belum ada telepon atau handphone, berkomunikasi menggunakan apa? Ada yang bisa bantu di tempat tinggal kalian? Surat. Apa? Surat. Surat. Oke, surat. Selain surat, di lingkungan tempat tinggal kalian, contohnya ada yang meninggal dulu menggunakan apa? Kalau ada orang meninggal, telepon bukan. Ada lagi yang bisa bantu? Maaf. Tahu kentongan? Lonceng. Bu iya bukan kok lonceng tapi kentong yang trong dulu kalau ada orang yang meninggal itu seperti itu dikasih tahu. Sekarang kalau ada orang meninggal langsung di WA grup. Kalian punya WA grup di RT? Punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak A. Rumahnya di mana? Sekarang kan seperti itu. Di naon? Di WA grup. Itu seiring adanya naon? Teknologi. Betul dan pintar dan ada teknologi. Ada lagi perubahan sosial budaya yang dirasakan setelah melihat tayangan tersebut? Yang di lingkungan tempat tinggal kalian, yang kalian rasakan? Ada Bu, dulu kalau kita kumpul ngobrol bareng, benar kan? Sekarang kalau kita kumpul keluarga, orang fokusnya pada apa? Pada handphone atau pada HP. Itu disebut dengan perubahan sosial dan budaya. Sekarang di Indonesia, ulah di Indonesia, di anak raja sekalipun kalau ngomong udah dicampur dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke. Ada lagi yang menggunakan bahasa Inggris. How are you? Apalagi yang suka nonton drakor, apa bilangnya? Wah iya pinter cu. Annyeonghaseyo dia nanti cu. Annyeonghaseyo. Nah itu akibat perubahan sosial dan budaya. Itu mengakar pada kita, melibatkan kita ada dampaknya terhadap diri kita, bahkan terhadap lingkungan. Itu akibat perubahan sosial dan budaya. Ada dampak negatif atau dampak positif? Dua-duanya benar. Dampak negatifnya contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Dampak negatifnya apa? Dampak negatif dengan seiringnya perubahan sosial dan budaya.
Sekarang anak-anak udah kecanduan yang namanya game online. Itu salah satunya dapat menimbulkan gangguan mental. Itu disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya sebenarnya itu. Kalian harus hati-hati dalam menggunakan apa? Media sosial. Harus semakin bijak. Melanggar undang-undang enggak? Melanggar Pancasila enggak? Enggak. Kalau kita ngomong tanpa bertatap muka, orang lain ngomong kita udah ngapain sopan enggak menurut norma susila? Kita ada yang ngajak ngomong ini kita pukul. Oh iya sampai itu teman yang kita ajak bicara udah kelihatan mukanya. Kalau kita berbicara dengan orang lain harus kelihatan. Oke, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, Ibu punya LKPD. Kalian sudah siap? Nah, Ibu punya teks narasi karena pembelajaran kita ini berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran PKN. Apa Pancasila? Bilangnya PKN apa Pancasila? Mohon maaf. Oh PKN kata Deni. Oke, satu kelompok LKPD-nya. Pas ada 5. Ini bagus. Kelompok ini. Ini langsung diisi, silakan. Oke. Silakan dijawab sesuai dengan bacaan yang ada di sini. Teks yang Ibu bikin. Ada yang perlu? Semua sudah siap? Sudah ready? Artikelnya di bangku kalian? Di meja? Sudah. Silakan dibaca. Komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, google.id. Wah, Silakan diisi. Nanti presentasi ke depan tiap kelompok. Iya diisi. Benar itu diisi. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya.
Sudah? Ada yang susah? Ini belum. Apa yang susah? Ini materi judulnya apa artikel ini? Tentang apa? Ini aja. Coba dibaca. Diisi. Susah? Judulnya apa itu? Kalian harus tahu judul artikel tersebut. Apa judulnya nih tante Kak? Mengulik pengaruh media sosial pada interaksi sosial di Kabupaten Ciamis. Pertanyaannya apa? Coba kasih. Apa coba? Pertanyaannya di LKPD tersebut apa? Iya, coba apa disuruh apa? Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di kabupaten mana? Di Kabupaten Ciamis. Faktor pendorongnya apa coba? Akibat terjadi perubahan sosial budaya. Akibat apa? Akibat apa? Ayo. Akibat apa? Baca dulu, diisi, nanti dikumpulkan.
Jelas deh, segitu jelasnya. Udah selesai, silakan dikumpulkan. Udah selesai. Udah selesai. Silakan kumpulkan di depan semuanya. Kumpulkan di depan, silakan. Kumpulkan di depan. Kumpulkan. Kelompok mana yang belum? Ya, udah cuy. Jadi, udah. Mana lagi? Ini dari kelompok ini 3 orang, Wisna, Mandiri, sama Sofi. Maaf Sofi. Udah kan. Lama banget. Mana lagi? Oh, dulu. Kasih ya, Cuk. Udah? Udah ya? Udah. Udah dibaca tadi artikel
Ada yang ingat? Judulnya apa? Mengulik pengaruh media sosial pada apa? Pada apa nih Sina? Pada interaksi sosial di Kabupaten Ciamis. Mengulik pengaruh media sosial pada interaksi sosial di Kabupaten Ciamis. Ada yang mau ke depan mempresentasikan hasil kerjanya? Ada nggak yang mau ke depan? Bingung tadi terusnya. Oke, kalau kalian masih bingung silakan. Kalian sediakan handphone kalian masing-masing. Setiap kelompok minimal ada 1 handphone. Satu kelompok. Silakan. Udah siap? Ibu tanya dari kelompok ini. Oleh handphonenya udah siap? Udah nih? Udah. Kelompok ini ada ready? Oke. Kelompok ini? Udah. Terima kasih. Kelompok ini ada. Udah. Kelompok ini ada. Coba dibuka handphonenya. Ibu ngasih tugas di grup kelas kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan. Buka handphonenya. Udah? Udah? Iya. Materinya tentang artikel yang ini. Masih yang tadi artikel yang tadi. Masih perlu artikel yang ini dibagikan lagi kalau kalian masih perlu silakan. Coba artikel yang tadi kalian baca. Coba. Ibu udah kirim tugasnya seperti apa? Disuruh apa itu tugasnya? Disuruh buat apa? Membuat apa? Disuruh apa? Membuat presentasi kalian silakan didesain dulu di Canva kalian masing-masing. Ini contohnya seperti ini Canva-nya. Coba buka dulu. Udah dibuka? Udah? Udah ada? Coba ibu cek satu-satu. Udah dibuka? Udah? Udah nih? Mana? Kelompok ini mana? Coba lihat perintahnya di HP di grup kelas 9A. Ibu udah kirim. Coba ibu cek. Mana? Ini silahkan. Iya. Wah, pinter. Nah, gitu deh.
Kalau udah silakan kirim lagi ke grup kelas. Kalau udah. Udah? Udah? Silakan dikirim ke grup kelas. Sekarang bikin kantong udah tinggal 15 menit hari sudah selesai. Udah? Udah ya? Udah? Udah. Ibu minta tolong ada yang siap mempresentasikan ke depan. Saya siap. Oh, siap. Oke. Oke, silakan bisa perkenalan kamu dari kelompok mana? Yang merupakan perwakilan dari kelompok 3 Dengan anggota kelompok? dengan anggota kelompok Ririn dengan seperti saya. Yang akan dipresentasikan silakan. Yang pertama, pertanyaannya apa? Apa saja faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya berdasarkan bacaan Anda? Iya, berdasarkan bacaan yang kalian tadi baca, berdasarkan artikel tersebut. Apa saja dampak, apa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya berdasarkan bacaan itu? Silakan Ibu lanjutkan. Inovasi teknologi, khususnya sosial media, menjadi pendorong utama perubahan sosial budaya yang terjadi di Ciamis. Iya. Platform-platform digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Inovasi ini menciptakan ruang baru bagi warga untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung satu sama lain. Hal ini mempercepat komunikasi dan mempermudah koordinasi seperti yang terlihat dari kegiatan penggalang dana untuk korban banjir. Media sosial juga membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM lokal. Lanjut. Difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan terjadi melalui interaksi dengan budaya lain yang tersebar luas melalui sosial media. Penggunaan
Nanti kedua apa? Pertanyaannya? Apa dampak perubahan sosial budaya yang ditimbulkan dari situasi seperti bacaan tersebut? Dampak positif: menghubungkan kembali masyarakat. Media sosial berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan warga Ciamis dengan kerabat, teman sekolah, atau tetangga yang merantau ke kota lain. Memperkuat ikatan komunikasi dengan media sosial menjadi wadah tumbuhnya komunitas baru berdasarkan hobi atau minat, seperti grup komunitas pecinta sepeda Ciamis atau warga Galuh Peduli. Melalui grup ini, mereka dapat bertukar informasi, mengadakan kegiatan bersama, dan bergotong royong untuk kegiatan sosial, mempermudah koordinasi, relawan dapat menggalang dana untuk korban bencana melalui grup WhatsApp dan Facebook, membuat koordinasi menjadi lebih cepat dan efektif, membuka peluang ekonomi. Banyak pelaku UMKM lokal memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok untuk memasarkan produk mereka, memperluaskan jangkauan pasar hingga keluar kota. Apa dampak perubahan sosial budaya yang ditimbulkan dari situasi seperti bacaan tersebut? Dampak positif: menghubungkan kembali masyarakat. Udah nih, lanjut. Adapun dampak negatif: menurunnya interaksi tatap muka. Kehadiran sosial media membawa penggeseran dalam pola interaksi tatap muka, di mana orang-orang lebih sibuk dengan ponselnya saat berkumpul keluarga atau acara desa. Hal ini berpotensi mengurangi kehangatan dan makna interaksi sosial langsung. Pergeseran pola komunikasi: warga cenderung lebih berkomunikasi melalui chat atau komentar daripada berbicara secara langsung. Contohnya, anak-anak muda bisa duduk berdekatan di warung kopi, tetapi komunikasi yang terjalin justru melalui media sosial. Penyebaran hoax: kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial juga menjadi pedang bermata dua, karena berita hoax atau informasi yang tidak terverifikasi dapat ikut menyebar dan menimbulkan kebingungan atau perpecahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain masih ada yang mau tampil ke depan? Ya, Bu. Ayo. Tidak ada? Apa sudah ngantuk? Iya, ibu ngantuk. Boleh speaking dulu? Silakan berdiri semuanya. Kalau ibu bilang klep, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang bu, kalian tepuk meja. Kalau ibu bilang klep, kalian ambil pulpen. Silakan, biar ngantuk.
tentang perubahan sosial dan budaya. Yang kalian baca tadi artikelnya itu sesuai dengan lingkungan sekitar kita, yaitu yang ada di Kabupaten Ciamis. Yang judulnya itu apa Doni? Judulnya apa tadi? Ciamis. Mengulik, yang jelas bacanya. Mengulik apa? Mengulik pengaruh media sosial pada interaksi sosial di Ciamis. Mengulik pengaruh interaksi sosial di Kabupaten Ciamis dan dampaknya terhadap kita bersosialisasi. Ada dampak yang apa tadi? Ada yang dampak positif, ada yang dampak negatif. Kita sama-sama simpulkan. Ada yang pendorong, ada yang menghambat perubahan sosial budaya di lingkungan Kabupaten Ciamis, di daerah kita sendiri atau di kabupaten kita sendiri. Oke, kita yang pertama yaitu apa pertanyaannya yang pertama tadi? Apa faktor pendorong perubahan sosial dan budaya di mana nih? Di Kabupaten Ciamis sesuai dengan bacaan yang tadi. Faktor pendorongnya ada yang bisa bantu? Faktor pendorong? Ya silakan Doni, kamu boleh berdiri. Faktor pendorongnya apa? 1. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi, oke. 2. Difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan, keren. Jawaban yang sangat itu. Yang pertama ada apa tadi Doni kata Doni? Inovasi Inovasi apa? Teknologi. Inovasi teknologi. Yang dulu teknologi menggunakan apa? Surat. Ada yang menggunakan apa lagi? Telepon umum. Ada yang menggunakan kentongan. Sekarang udah dipegang oleh tangan kalian masing-masing, yaitu berupa handphone. Dengan handphone kita bisa berkomunikasi dengan siapa Cina? Dengan orang? Dengan keluarga yang ada di rumah. Di rumah. Oke, kalau kita lagi di sekolah bisa berkomunikasi dengan nenek yang ada di mana? Di luar kota, contohnya, atau di kampung. Oh, Doni lagi di kota kali ya. Yang ada di kampung itu manfaat dari adanya teknologi atau pendorong, faktor pendorongnya itu. Yang kedua adalah tadi kata Doni apa Doni? Difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan. Ada perubahan kebudayaan itu. Lanjut. Udah nyambung? Masih nyambung? Atau lapar? Yang kedua yang akan kita simpulkan adalah dampak. Dampak dari apa? Dampak dari apa? Media sosial. Dampak dari media sosial. Apa Cina? Dampak dari kita menggunakan media sosial. Tidak hanya dampak positif, tapi ada dampak yang negatif. Contoh dampak positif. Siapa yang bisa bantu jawab dampak positif? Nih Tantri bisa jawab? Dengan dampak bisa jawab ya? Yang ini. Dampak positif apa? Iya, silakan angkat tangan. Iya. Menghubungkan antar warga yang di wilayah Ciamis. 2. Bertukar informasi. Dapat bertukar informasi dengan adanya apa? Alat telekomunikasi. Paham sampai sini? Udah selesai pembelajaran kita hari ini belum? Semangat kalian udah selesai. Untuk penilaiannya nanti Ibu akan periksa atau menilai LKPD yang telah kalian buat tadi. Nanti untuk informasi penilaiannya Ibu akan sampaikan di minggu depan. Hari ini sebelum menutup pembelajaran, kalian ada tugas, silahkan kerjakan di mana? Di rumah. Nanti minggu depan kita presentasikan di depan kelas. Untuk tugasnya silahkan kalian tanyakan pada orang tua kalian tentang
cara berkomunikasi pada zaman dahulu. Pasti orang tua kalian paham cara berkomunikasi sebelum ada yang namanya handphone atau telepon umum atau telepon rumah. Paham? Nah, sebelum menutup pembelajaran silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Sudah belajar, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.